Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram usi nafsi awalan wa antum thaniyan bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai mari kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Niatkan kita mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, diri kita, keluarga kita, kemudian santriyin wa santriyat kita, dan wabil khusus musannif kitab Safinah Kasyifatus Saja wa Riyadul Badi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang amat sangat saya hormati, yang sangat saya harapkan ridhonya serta doanya, wabil khusus para alimil ulama, para ustadz ustadzah, sepuh bini sepuh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang semoga senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan hancagarapan ngaji kita kepada Syekh Salim bin Sumair, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada Syekh Sulaiman Hasbullah, berkenaan dengan pan ilmu fikih salat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita membahas di pertemuan yang kemarin berkenaan dengan syarat sah salat yang 10 Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, rukun salat sudah selesai, syarat sah salat sudah selesai, rukun wudhu sudah selesai, syarat sah wudhu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membahas ilmu yang ketiga yang menjadi pondasi atau asas dalam berwudu, yakni bab ilmu pembatal wudu. Ya, karena Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bisa jadi atau sangat besar kemungkinannya orang yang berwudu itu tidak sah manakala belum mempelajari tiga hal ini gitunya. Satu bab syarat sah wudu, dua rukun wudu, tiga pembatal wudu. Nah, kita akan melanjutkan kepada nawaqidul wudu'i, yakni pembatal wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Paslun, adapun ini pasal nawaqidu. Adapun pembatal-pembatal al-wudu'i, sebentar. Eh, wudu'i pembatal-pembatal wudu arba'atu asya'a, itu jumlahnya ada 4 perkara. Nah, jadi Bapak Ibu ada 4 perkara yang mana kalau kita lakukan ini bisa menyebabkan wudhu kita batal. Apa saja yang 4 itu? Al-awwalu, jantan kadianya sekedap. Al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju. Al-khariju, ada yang keluar. Min, dari ahadi, salah satu as-sabila, ini dua jalan. Dua jalan di sini yakni min, dari kubulin, arah kubul,
Au atau duburin dari arah dubur. Rihun baik berupa angin, au atau goiruhu atau selain daripada angin. Illa kecuali almania air mani. Asani adapun pembatal wudu yang kedua. Punten. Asani adapun pembatal wudu yang kedua adalah zawalul akli. Zawalu hilang al akli akalnya. Binaumin baik di antaranya hilang akalnya itu dengan tidur. Au goirihi atau selain tidur. Ila kecuali nauma tidurnya qa'idin orang yang duduk. Mumakinin yang menetap mak'adahu itu bokongnya atau pantatnya minal ardi daripada lantai. Asalisu kemudian yang ketiga adalah iltiqa'u bertemunya basyarotai rojulin dua kulit daripada laki-laki wamro'atin dan kulit perempuan kabiro ini yang mana dua-duanya itu sudah balik ajnaba ini kemudian keduanya itu bukanlah mahram min ghairi dari tanpa hailin penghalang. Ar-rabi'u adapun yang keempat adalah masuk menyentuh kubulin baik itu kubul diulang masuk kubuli yakni menyentuh kubul al-adami miliknya manusia atau halaqati lubang duburihi duburnya bibatni dengan perut arrohati telapak tangan atau butuni dengan perut al-asabi'i yaitu jari-jari tangan. Nah inilah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah kurang lebih berkenaan dengan 4 pembatal wudunya orang dicobi dibahas sakedik-sakedik. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ketika ada orang mengalami 4 hal ini maka wudunya batal dan harus berwudu ulang khususnya ketika akan melaksanakan wudu ketika akan melaksanakan sholat. Apa yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu ilal mania. Kita akan masuk dulu kepada yang pertama. Yang pertama adalah al-khariju adanya yang keluar daripada kubul dan dubur baik itu berupa angin ataupun selain angin. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang pertama adalah ada yang keluar daripada dubur. Nah kalau kita dari kubul mohon maaf. Nah, kubul dulu dari kubul. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dari arah kubul kalau ada yang keluar apapun itu jenisnya dan apapun itu bentuknya ya, maka menjadi batal wudunya kecuali ketika keluar air mani.
Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa saja yang keluar daripada kubul? Yang pertama adalah air seni. Yang kedua adalah air madhi. Yang ketiga adalah air wadi. Yang ketiga keputihan. Yang keempat darah. Yang kelima adalah yang keenam adalah air mani. Nah, dari keenam darah ini yang keluar dari keenam zat yang keluar daripada kubul ini, maka mana saja yang bisa menyebabkan batal wudhu? Yang pertama adalah tentu saja air kencing, Bapak Ibu. Ini sudah ma'ruf semua, sudah kita memahami bahwa keluarnya air kencing daripada kubul menyebabkan batalnya wudhu. Nah, hanya saja yang harus diperhatikan bahwa dewasa ini ada yang disebut dengan silsilatul baul. Nah, apa itu silsilatul baul? Ya, adanya tetesan air seni susulan. Silsilatul bauli. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang beres pipisnya, kemudian pakai celana dalam, dia berwudu. Nah, udah beres wudu ini teh mau sholat, tiba-tiba bersinnya atau dehem, batuk, batuk. Nah, dari bawah ada seret keluar lagi air pipis susulan. Ini walaupun hanya satu tetes, maka otomatis batal wudunya. Dan kalau mengenai celana dalam, maka najis, wajib disucikan terlebih dahulu. Nah, dan ini diantara sababiah katanya Bapak Ibu, semakin gelapnya alam kubur seseorang diantaranya adalah ketika dia itu sholat membawa najis daripada air pipis. Ya, pernah suatu saat Kangjeng Nabi Muhammad SAW melewati makbarohnya pekuburan, kemudian Kangjeng Nabi menanamkan pelepah kurma yang masih hijau. Nah, ketika sahabat bertanya, apa yang dilakukan Kangjeng Nabi, hikmahnya itu apa? Ternyata ini ahli mayitnya itu sedang disiksa. Adik Kangjeng Nabi maka syafnya dibuka oleh Allah, mata batin beliau. Ya, kalau bahasa kita nih, bahasa kitanya mata batinnya, istilah agama mukasyafah, sudah dikasyaf perkara gaib. Nah, jadi mengetahui haliah keadaan daripada si ahli kuburnya. Kan ahli kubur teh ada yang dalam rahmat Allah, ada yang dalam laknat Allah, dalam kebahagiaan, dalam kesengsaraan. Nah, Kangjeng Nabi ketika lewat itu ahli kubur nanti sedang disiksa oleh malaikat. Nah, maka Kangjeng Nabi mengambil itu pelepah kurma yang masih hijau ditancapkan, maka berkah zikir daripada pelepah kurma yang masih hijau itu, ini mayit beristirahat daripada penyiksaan malaikat seperti itu. Nah, mengambil dulu apa namanya ibro. Ini sebagai salah satu dalil ini Bapak Ibu ya, kenapa ada orang yang kalau ke makom suka menaburkan bunga. Nah, ini di antara kiasnya itu ke sini. Jadi ketika bunga dalam keadaan segar, ini bunga kan masih bertasbih. Nah, kemudian ditaburkanlah di atas kuburan yang berharap semoga dengan tasbih yang dilakukan oleh bunga ini berkahnya turun kepada ahlil mayyit seperti itu. Nah, kalau saya pribadi lebih lebih cenderung daripada menabur bunga, mending menanamkan tanaman gitunya di atas kuburan. Nah, misalnya di atas kuburan itu ada rumput gitunya, atau ada tanaman-tanaman yang mana ketika si tanaman itu masih hidup, maka tanaman ini bertasbih dan tasbih daripada tanaman ini akan turun kepada ahli kubur seperti itu. Ya, hanya saja dalam ilmu fikih diperbolehkannya menanam sesuatu di atas makbaroh. Yani berharap ada berkah tasbih tanaman itu turun ke ahli kubur dengan catatan itu si akar daripada tanamannya tidak boleh merusak kepada mayit. Ya, contoh gitu, bener gitunya menanam tanaman di atas kuburan teh, yang ditanam teh adalah pohon durian, jambu batu gitunya, pohon mangga gitu. Ah, senada mayit teh dulu suka naon makan durian, di atas kuburan teh dipelak tangkal durian. Nah, sedangkan yang namanya pohon-pohon besar itu kan si apa akarnya itu nancep ke bawah dan itu bisa melilit kepada mayit, bisa merusak mayit. Nah, itu haram hukumnya. Ya, adapun tanaman-tanaman yang kecil, misalnya rumput gajah gitunya, eh, naon namina teh naon tanaman-tanaman yang kecilnya, yang mana si akarnya itu tidak akan sampai kepada mayit, maka ini tidak jadi masalah.
Nah, karena Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, setiap tasbih yang dilakukan oleh tanaman gitunya yang tumbuh di atas kuburan, makbarah akan turun kepada ahli kubur. Makanya ada juga pendapat kalau misalnya di atas kuburan itu ada tanaman tidak boleh dicabut. Karena khawatir gitunya ketika si mayit sedang menikmati berkah daripada tasbih tanaman tersebut derkuk kita diambil. Nah, kecuali mungkin kalau halnya untuk merapikan, berarti memang sudah awalnya juga sudah banyak tanaman hanya dirapihkan. Tapi kalau awalnya nggak ada tanaman, tiba-tiba muncul satu dua, lalu kita cabut, itu bisa memadorotkan kepada si mayit, karena mayit menerima manfaat daripada tanaman yang di atas kuburannya itu. Nah, ini diantara salah satu hujahnya. Nah, ketika Kangjeng Nabi menanamkan itu pelepah kurma yang masih hijau, ditanya oleh sahabat apa yang dilakukan. Maka Nabi berharap bahwa si barokah zikir daripada pelepah kurma ini turun. Nah, emang kenapa? Karena mayitnya sedang diazab. Lalu apa sababiah mayit ini diazab? Yang pertama, yamsyi ala namimah. Mayit yang pertama adalah orang yang kemana-mana teh senang ngadu domba. SMS senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Ya resepnya ngadukeun batur teh gitunya. Jadi provokator lah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang dia suka sholat, tapi sholatnya itu tidak hati-hati terhadap najis air pipisnya. Tuh, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, air pipis ini merupakan sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang kadang ditamelarkeun gitunya, yang kadang suka diabaikan. Nah, maka dengan ilmu ini kita mencoba Bapak Ibu sing apik gitunya, jangan sampai beres pipis ada air pipis susulan, yakni silsilatul baul tadinya, atau yang kedua ketika pipis air pipisnya ucrat acret gitunya, nyiprat ke celana, nyiprat ke kos kaki, nyiprat ke gamis, lalu kos kaki gamis celana yang sudah terciprati daripada najis pipis itu dibawa karena sholat. Nah, ini bukan hanya sholatnya teu sah gitunya, tapi juga bisa berbahaya nanti untuk keadaan kita di alam kubur. Nah, semoga kita masing diraksaku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika di kamar kecil baiknya kita mengamalkan pasunatan-pasunatan ya. Bukan hanya masuk kamar kecil dengan kaki kirinya, tapi cara jongkoknya harus dipelajari juga. Cara jongkok ikhwan bagaimana, cara jongkok akhwat bagaimana gitu. Kemudian ketika buang air kecil, buang air besar ada adabannya seperti apa. Sehingga memang di kamar kecilnya nanti jadi ibadah. Nah, jadi ibadah seperti itu. Sekedap. Fokus kamu jangan dulu aja. Ya, sehingga jadi ibadah. Jadi orang yang hebat itu Bapak Ibu adalah dia yang bukan hanya dengan tahajudnya, ya, bukan hanya dengan sholat duhanya dia ke surga, bukan hanya dengan puasa, nah, bahkan dengan ke WC-nya pun bisa jadi tiketnya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di WC nanti diamalkan ada badaban. Karena memang di WC-nya kurang diamalkan ada badaban, nggak istibro gitu kan, duduknya juga nggak bagus, jongkoknya gitu. Nah, maka terkadang si air pipisnya itu tidak keluar semua daripada salurannya. Nah, sehingga beres pipisnya dehem ada lagi yang keluar. Nah, Bapak Ibu kita yang memang diuji gitu kan memiliki penyakit silsilatul baul, kalau saya boleh saran kemana-mana bawalah tisu. Ya, jadi beres buang air kecil, beres istinja, lipat-lipat saja tisu, simpan di, mohon maaf, di lubang kelamin. Sehingga kalaupun nanti ada air pipis yang keluar, itu netesnya bukan ke celana dalam, tapi netesnya kemana? Ke tisu. Tuh, kalau netesnya ke tisu kan gampang, tinggal tisunya dibuang, kemudian istinja ulang. Nah, kalau najisnya mengenai celana dalam kan repot. Celana dalamnya kudu diguyur, bararaseuh kareunang, jadi madorot gitu. Yang pertama adalah berhati-hatilah terhadap air seni. Karena itu kalau keluar selain najis, yang kedua adalah membatalkan wudhu. Air seni ini hukumnya najis. Kemudian yang kedua adalah madhi, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa hukum madhi? Madhi itu hukumnya sama seperti air kencing. Apa air kencing itu hukumnya adalah najis. Nah, hanya saja bedanya kalau air seni itu ada cair seperti biasa, kalau air madi bentuknya seperti air mani. Bedanya kalau air mani memancar dan ada kenikmatan ketika keluarnya, ketika khurujnya. Nah, adapun kalau air madi itu tidak ada kenikmatan. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Jadi seperti air mani, bedanya dua, tidak memancar. Kalau air mazima menetes, ya. Tapi sama lengket gitunya cepel. Nah,
Ini air madhi keluar ketika apa? Ketika apa namanya syahwat naik. Nah, ketika syahwat naik, mohon maaf ya, ketika misalnya memikirkan sesuatu yang sifatnya syahwat, memandang yang sifatnya syahwat, nah maka kadang dari kelamin itu netes sesuatu. Nah, ini namanya air madhi. Batal wudunya dan hukumnya adalah najis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wadi. Wadi juga sama seperti madi, hukumnya najis, ya bentuknya seperti air mani, hanya saja netes seperti itu. Dan ini terjadi kalau misalnya kelelahan, misalnya capek gitu kan, habis naik gunung atau kadang beres angkat barang-barang berat, itu hati-hati di celana dalam khawatir netes wadi. Ini hukumnya adalah najis dan batal wudhunya. Selanjutnya keputihan. Nah, keputihan ini hukumnya sama dengan air pipis. Hukumnya adalah najis dan membatalkan kepada wudhu. Jadi kalau ada orang dia memiliki wudhu kemudian keluar keputihan, ya maka wudhunya itu batal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah adalah dari alat kelamin keluar darah. Nah, darah ini berbeda-beda. Yang pertama ada yang bisa menyebabkan hadas besar, yakni adalah darah haid, kemudian darah nifas, kemudian darah wiladah. Nah, ini menyebabkan hadas besar. Nah, yang kedua ada darah istihadah. Nah, kalau darah istihadah menyebabkan hadas kecil Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau ada orang dia itu keluar daripada hadas kecil maka batal wudhunya. Nah, ini Bapak Ibu, air seni najis, mazi najisnya, wadi najis, keputihan juga hukumnya najis, istihadah juga hukumnya adalah najis. Nah, berbeda dengan yang keenam. Yang keenam adalah ketika ada orang keluar air mani. Maka air mani ini hukumnya adalah suci Bapak Ibu dan tidak membatalkan wudhu. Wah, ini nih Bapak Ibunya. Kok bisa sebenarnya keluar air mani tidak membatalkan wudhu? Jadi keluar air mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi menyebabkan terhadap hadas junub. Junubnya tetap ya Bapak Ibu ya tidak boleh langsung sholat. Nah, analoginya seperti ini. Dulu waktu diajarkan oleh guru teh, apa maksudnya keluar air mani tidak menyebabkan batal wudhu? Contoh misalnya ada seorang suami yang dia itu mentalak gantung istrinya. Talak gantung seperti ini. Jadi seorang suami misalnya dia sudah selesai melaksanakan sholat Isya. Nah, selesai melaksanakan sholat Isya, dia berkata kepada istrinya, Neng, malam ini sampai nanti subuh, kalau abang, kalau akang, ya, kalau saya kata sang suami itu batal wudhu, maka Neng ditalak satu. Nah, jadi ini disebutnya kan talak gantung ya. Jadi kalau dari waktu Isya sampai nanti subuh suaminya itu batal wudhunya, maka turun talak satu kepada istrinya. Deal ya gitunya. Misalnya ima carita bapak ibunya ulah maknya gitu ya. Nah, ini gitunya. Nah, jadi kalau seandainya batal wudhu tuh maka turun talak satu. Nah, kemudian sang suami ini dari mulai sholat Isya, bada Isya itu belum batal wudhu. Nah, sampai jam 8 belum batal wudhu, jam 9 belum batal wudhu. Nah, kemudian sang suami ini dalam keadaan terduduk, dalam keadaan duduk, tidur. Tidur sampai mimpi gitu. Mimpinya itu adalah mimpi, mohon maaf, mimpi basah. Nah, sehingga ketika si suami ini tidur, mimpi basah dan keluar air mani. Nah, sampai menjelang subuh bangun. Pertanyaannya adalah, ini talak satunya turun atau tidak? Turun atau tidak? Ternyata jawabannya talak satunya belum turun. Kenapa? Karena sang suami hanya keluar air mani, sedangkan wudhunya itu belum batal. Karena sang suami belum kentut, belum pipisnya, belum bersentuhan kulit bukan mahram kan. Dan sekalinya pun tidurnya dalam keadaan duduk. Nah, maka sang suami ini dinilai bahwa dia itu wudhunya belum batal. Apakah boleh langsung sholat subuh? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia punya hadas junub. Jadi si suami ini tinggal mandi saja. Apakah ketika sang suami sudah mandi junub wajib wudhu? Tergantung. Tergantung apa? Ketika dia mandi junub melakukan pembatal wudhu tidak. Ketika mandi junubnya pipis tidak, kentut tidak, nyentuh kelamin tidak gitunya. Selama ketika
mandi junubnya tidak melakukan pembatal wudhu, maka beres mandinya langsung sholat saja, nggak perlu wudhu juga, nggak jadi masalah. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu, yang pertama adalah ada yang keluar daripada kubul, yakni keluar air seni, keluar air madhi, keluar wadi, keluar keputihan, dan keluar darah istihadah. Ini menyebabkan terhadap batal wudhu. Kemudian yang kedua adalah keluar dari belakang, dari dubur, baik berupa angin gitunya ataupun daripada kotoran. Dan ini memang harus dibuktikan dengan satu suara, yang kedua bau, atau yang ketiga getaran. Ya, selama belum ada suaranya gitu, selama belum ada getarannya, selama belum ada baunya, maka sing yakin saja bahwa belum batal. Ya, kenapa? Karena ketika berwudu itu ada setan yang disebut dengan setan walhan, yang gunanya yang SOP-nya atau job desk-nya itu adalah menggoda orang-orang yang sedang bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Waktu sudah menunjukkan jam 10. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dipersilakan yang akan menyampaikan pertanyaannya boleh langsung di kolom chat. Jangan lupa Bapak Ibu mohon disebutkan nama lengkapnya, kemudian unitnya dari mana, dan pertanyaannya apa. Mohon izin Bapak Ibu, insya Allah untuk chatnya akan dicoba dibahas di YouTube. Nah untuk saat ini sebagai penutup saja Bapak Ibu, kita akan sapa yang raise hand. Dari Kersana Pak Fauzan, mangga Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang, saya teh mau menanya dua pertanyaan, Soyos. Mangga, mangga, mangga. Anu pertama ya, saya gitu pernah nyarios ke dokter kelamin gitu kan ya, jika apa sih ya, jika ngarawas gitulah setelah wudhu gitu kan ya, Mm-mm. merasa mengeluarkan sesuatu itu gimana, tapi pas dilihat di celana dalam itu tidak tidak ada apa-apa, itu bagaimana, itu hanya perasaan katanya teh. Karena terkadang katanya tuh ada radang ataupun ada saluran urin itu yang apa ya, kayak yang tersentuh atau apalah gitu kan ya, sa Ya, dokter nanti jadi aku mah tanya siap, pertama nu siap. eta. Nah nu kedua terus 2 hari ke belakang ada kejadian lagi di masjid sekitar saya, di perumahan saya di sananya. Nah jika kita berjamaah gitu kan ya, imam saf pertama, saf kedua, nah ada saf ketiga, kemarin teh saya teh baru datang telat, saya teh datang ke masjid teh. Nah ada di saf ketiga itu ada yang di tengah pertama gitu kan ya, mengikuti apa sih, membuat saf di tengah pertama, ada yang dari kanan terlebih dahulu. Hmm, Nah, yang benar itu yang mana sih? Jika yang membuat saf, siap, apakah dari tengah dulu atau dari kanan dulu? siap, Seperti itu, Pak. Hatur nuhun. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non, Pak Fauzan. Baik, yang pertama Bapak Ibu, memang eh, yang keluar daripada kubul dan dubur ini tidak boleh berlandaskan daripada syak atau ragu gitunya. Apalagi tadi ada disampaikan oleh data daripada dokter, maka boleh jadi ketika merasa ada yang keluar itu bukan keluar cairan, tapi ada syaraf misalnya yang katarik atau kumaha, jadi serasa ada yang ngageleser seperti itu. Nah, maka saran saya memang itu harus dihilangkan syaknya, dihilangkan keraguannya, diantaranya bagaimana? Yakni ketika ada yang merasa keluar harus segera dicek. Jangan engke heula gitu dicek nate. Kalau dinanti-nantikan nanti kita susah untuk mengetahui ini teh bener keluar air, misalnya tadi silsilatul baul, atau hanya prasangka saja. Nah, maka saran saya Bapak Ibu, kita yang kadang suka ada perasaan seperti itu, tadi saya sampaikan bagusnya pakai tisu saja. Pakai tisu gitunya. Kemudian setelah beres perasaan tadi aduh asa ada yang keluar, segera diperiksa. Tinggal lihat saja nanti di tisunya ada bekas cairan atau tidak. Ketika dicek di tisu ada bekas cairan, oh berarti memang ini hak gitu kan, ada yang cairan susulan. Tapi ketika dilihat, oh ini mah nggak ada, oh berarti bukan. Nah saran saya melakukan ikhtiar untuk menghilangkan syaknya tersebut, yakni diantaranya boleh pakai tisu sehingga beres ada perasaan tadi teh tinggal langsung dicek saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang memulai saf yang terbaru. Jadi ini memang bukan masuknya ke rukun, tidak masuk ke rukun, tapi masuknya ke sunnahan. Di antara kesunahan memulai saf itu yang pertama adalah tepat di belakang imam. Jadi kalau di saf yang ketiga ya kan imamnya teh di tengah Bapak Ibu ya. Jadi kita memulai berdiri dari tengah. Tuh dari tengah. Kemudian maju kemana? Ke sebelah kanan. Dari kanan kemudian ke kiri.
dari kiri ke kanan lagi, dari kanan ke kiri lagi, begitu seterusnya. Jadi bukan dari tengah ke kanan sampai beres, baru ke kiri bukan, tapi dari ke tengah, kemudian ke kanan, dari kanan, kemudian yang sebelah kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu terus sulang-seling seperti itu. Ya ini masuknya dalam keabdolan, tapi ini bukan merupakan suatu rukun yang bisa menyebabkan misalnya sholatnya batal atau tidak sah. Sekali lagi ini menurut apa lebat nanti karena abdoliyah di tengah, kanan, kiri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Punten Tat, izin menanggapi Oh boleh? siap siap Pak Fauzan. Nah, tapi saya kan yang baru datang gitu kan dari masjid tersebutnya baru datang saya ke masjid. Mm-mm. Nah, ada dua di saf tersebutnya ada dua baris, ada yang dari kanan, ada yang dari tengah gitu kan ya. Nah, saya Mm-mm. teh condong di yang tengah. Nah, yang Mohon. kanan gimana? Berarti kan otomatis gitu kan ya antara jajaran tengah dan jajaran kanan itu pasti ada gap yang kosong Jeda gitu. Nah, itu mohon. hukumnya gimana? Mohon. Eta teh diantawis kamakruhan dalam berjamaah. Jadi kalau kita misalnya teh pas datang, jadi ada dua orang ternyatanya nu di tengah hiji, nu di kanan hiji gitu nya. Nah kita ngambil kemana? Karena kita sudah tahu ilmunya bahwa yang paling afdol itu tadi yang mendekati ke imam, berarti kita masuknya mendampingi yang tengah seperti itu. Adapun yang kanan gimana? Ya itu mah menjadi tanggung jawab daripada yang sebelah kanan. Bagusnya mah yang kanan itunya ideng gitunya menggeser ke sebelah kanan. Bagus nama gitu, Pak. Siapa tenun, Pak? Siap, sami-sami. Terakhir mungkin dari Ibu Nanda ya. Mangga Bu Nanda dari SMA Putra. Kedengeran? Oh, siap. Oh iya. Kan punten ya, kadang kalau misalnya kita teh wudhu misalnya ya, beberapa jam sebelum sholat asar misalnya teh. Tapi kita teh ngerasa dah henteu asa henteu batal, asa henteu Ya. naon gitu ya. Tapi memang ada keraguan gitu. Nah, itu teh lebih baiknya kita wudhu lagi atau misalnya teh ada asa henteu batal Bacaan ya batal. gitu tadinya. Ya. Aku mah hatas saya natat gitu. Terus Siap. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah terkait wudhu ulang. Satu, memang tadi disampaikan ketika kita merasa ragu, batal tentunya sing yakin ya belum batal. Itu satu. Jadi kalaupun mau langsung sholat, maka bismillah saja langsung sholat gitu. Maka ini tidak jadi masalah. Karena apa? Karena batalnya juga masih asa hente gitu. Jadi masih condong kepada tidak batal. Maka kalaupun langsung sholat maka tidak jadi masalah. Tapi ada opsi yang kedua. Di antara amalan yang besar pahalanya apa? Al-wudu'u alal wudu'i. Yani wudu di atas wudu. Jadi kalaupun kita masih punya wudu lalu wudu lagi, maka itu nurun ala nurin. Maka cahaya di atas cahaya. Maka pahalanya lebih lebih besar. Tapi kalaupun wudu yang pertamanya sudah dipakai sholat gitunya. Tapi kalau wudu yang pertamanya belum dipakai sholat, lalu kita wudu lagi, maka justru ini bisa masuknya ke dalam perkara makruh. Tapi kan tadi ya wudu duhur gitu udah dipakai sholat duhur, udah dipakai ba'diyah, ya sampai asar belum batal, mau wudu boleh gitu kan, karena lebih condongnya ke belum batal. Dan yang kedua mau wudu pun maka itu lebih diutamakan. Kenapa lebih diutamakan? Karena tadi al wudu'u alal wudu'i, wudu di atas wudu. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sami-sami. Oh, ada masuk kurang lebih ada 15 pertanyaan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada masuk 164 peserta. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absen nanti diisi link absennya. Mohon izin untuk pertanyaan akan kita bahas via YouTube. Insya Allah Bapak Ibu untuk rekap penilaian saya masukkan langsung ke link yang diberikan oleh Dikdasmen ya. Jadi mohon namanya lengkap karena ada beberapa yang namanya sama sehingga waktu saya input nilainya cukup kesulitan. Sekian Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih yang sudah berkenan menemani open video Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana atur nuhun. Nun, Ustaz Sapria. Nuhun Bu Ise, nuhun Pak Nurdin, Pak Agus, Pak Ismail, hatur nuhun sadayana. Silakan Bapak Ibu yang belum screenshot, yang belum isi link presensi.
Mangga, mangga, mangga Ibu Bapak, tur nuhun sadayana nuhun kana perhatosan.